akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Sabto Harsoyo. Waktu dan tempat kami berikan. Terima kasih. Bapak Ibu, mari kita berdoa sebelum kita membaca dan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Bapa yang sungguh baik, hati kami berlimpah dengan syukur karena Engkau menyediakan bagi kami firman Tuhan, Alkitab, yang senantiasa boleh menjadi penuntun bagi jalan kami. Firman-Mu seperti roti yang dapat mengenyangkan lapar dari jiwa kami. Firman-Mu seperti air yang murni yang dapat menyejukkan, menyegarkan jiwa kami. Bapa, kami berdoa supaya Roh Kudus berkenan bekerja di dalam hati kami masing-masing. Baik di dalam diri hamba-Mu yang akan memimpin dalam perenungan firman Tuhan, dan semua saudara-saudara yang akan mendengarkan bersama-sama. Jadikan hati kami, batin kami ya Tuhan, seperti rusa yang haus akan air. Kami berdoa supaya Roh Kudus bekerja, supaya tidak ada satu orang pun akan meninggalkan ruang ibadah virtual pagi hari ini dengan hati yang kosong, tapi semua diberkati oleh berkat firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, beberapa hari yang lalu saya menonton sebuah video sangat singkat itu ya. Ada sebuah channel itu yang berisi kumpulan-kumpulan video ya. Itu channel itu namanya Positif. Jadi kalau Bapak Ibu tertarik bisa nonton, itu berisi kumpulan-kumpulan video, hanya beberapa menit saja kalau kita tonton itu, tetapi isinya berisi begitu banyak peristiwa-peristiwa di dunia ini yang mengandung nilai-nilai yang luar biasa berharganya dalam hidup itu. Salah satu video singkat saya tonton itu, saya amati beberapa kali saya lihat. Video itu menayangkan sebuah lorong pertokoan malam yang sangat sepi. Toko-toko sudah pada tutup. Tapi di tengah-tengah suasana yang sangat sepi itu, suasana sepi itu dipecahkan oleh suara yang sangat ribut, yakni gonggongan anjing yang tidak berhenti-berhenti. Anjing itu menggonggong terus. Ternyata bukan hanya satu anjing, Bapak Ibu, ada 3 anjing sedang menggonggong terus-menerus ya. Suaranya kenceng sekali. Dan di tengah-tengah gonggongan anjing itu ada semacam rintian meongan. Ternyata di tengah-tengah anjing itu ada seekor anak kucing yang sedang seolah-olah mau diterkam oleh 3 anjing ini. Anak kucing kecil sekali. Dia kelihatan tidak berdaya. Walaupun dia berkali-kali menjerit gitu, meong gitu dengan suara rintian itu sambil agak menggertak gitu ya. Tapi namanya anjing ini gede-gede sekali ya. Anjing itu terus mendesak. Nah, kucing ini hanya mundur-mundur gitu dan akhirnya terpojok di sebelah sudut tembok toko ini. Tidak ada yang bisa menolong, saudara sekalian. Sepi sekali waktu itu, pasti orang sudah pada tidur. Itu moncong anjing-anjing ini sudah mulai dekat sekali dengan tubuh si kucing ini. Kucing ini hanya bisa meong, 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 meong. Suasana sangat sepi. Dan kucing ini betul-betul terancam. Suara anjing itu makin keras dan dia menunjukkan taring-taringnya yang ganas itu kepada kucing itu. Di tengah-tengah situasi ini, Bapak Ibu sekalian, tiba-tiba di kegelapan itu ada suara meongan yang besar sekali. Wow! Lalu ada sekelebat bayangan itu keluar dari lorong-lorong itu dengan sambil menyuarakan suara meong keras sekali. Dia menghantam salah satu anjing itu. Tidak peduli ya. Dia hantam, dia gigit, dia meong dengan suara keras sekali. Akhirnya itu si anjing 3 ini kabur. Takut, kalah mental. Lalu ternyata kucing besar ini, Bapak Ibu sekalian, itu mendekati kucing kecil ini dan dia mulai jilat-jilat kucing ini. Ternyata kucing besar ini adalah induknya. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
pagi hari ini kita akan merenungkan satu tema firman Tuhan yang besar sekali. Satu firman Tuhan yang penting sekali. Satu firman Tuhan, tema firman Tuhan yang betul-betul membuat kita memiliki kesukacitaan, kedamaian, kekokohan, keteduhan yang mendalam di dalam Kristus sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Allah. Pagi hari ini kita akan merenungkan sebuah perenungan firman Tuhan singkat yang oleh gereja itu ditetapkan dengan judul Kristus Sang Pembela Agung Kita. Kristus Sang Pembela Agung Kita. Saya membaca nas ini Bapak Ibu sekalian, tidak henti-hentinya bersyukur dengan kebenaran firman Tuhan ini. Bapak Ibu sekalian, sebagai anak-anak Allah, ya, sebagai umat Tuhan, pada waktu kita sungguh-sungguh menyadari dan lebih daripada itu mengalami dan menikmati posisi Kristus sebagai pembela agung kita, saudara sekalian, kita akan menjadi orang-orang yang sangat tenang, sangat damai, sangat sukacita dalam Tuhan. Amin. Karena bukan manusia pembela kita, tapi pembela kita adalah Sang Maha Kuasa, pemilik segala kuasa itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan Kristus, Kristus Sang Pembela Agung kita. Mengapa Kristus harus membela kita? Apa alasan dia harus membela kita? Begitu pentingnyakah kita sehingga harus dibela oleh Kristus? Mari kita melihat firman Tuhan pagi hari ini. Dan kalau kita membaca firman Tuhan pagi hari ini, Bapak Ibu sekalian, sungguh-sungguh hati kita akan teguh di dalam Kristus. Saya mengingat salah satu dosen saya. Waktu itu kami sedang mau diutus, waktu itu kami sedang mau liburan, mahasiswa sedang mau liburan Desember. Biasanya kalau mahasiswa sampai di akhir semester Desember itu senengnya bukan main. Saya bisa pulang ke rumah ya gitu ya. Ya, untuk bertemu si dia ya. Sudah setahun gak ketemu, pulang ke rumah, semangat bukan main. Saking semangatnya Bapak Ibu sekalian, saya itu pernah naik bis dari kampus saya di Batu ya, ke Pare, melewati Pujon, Ngantang, itu gelantungan di pintu bis karena saking penuhnya ya. Kira-kira capek enggak? Ya capek. Kira-kira takut ya? Ya takut. Tapi capek dan takut itu selalu kalah dengan rindu untuk pulang kampung dan bertemu pacar. Pacarnya sekarang jadi istri. Nah Bapak Ibu sekalian, biasanya para dosen itu kelihatan cemasnya setiap kali mahasiswa itu liburan begitu ya. Ya, saya tidak tahu mahasiswa STE merasakan atau enggak. Kalau sudah mau liburan itu pesennya tuh banyak sekali gitu ya. Dipeseni sebelum berangkat, dipeseni, masih muda jadi teladan, macam-macam. Nah, saya mulai merasakan itu kecemasan staf pada waktu itu. Nah, pada waktu itu ada kesempatan menyampaikan firman Tuhan. Yang menyampaikan itu salah seorang dosen yang berasal dari Norwegia, Pak Ola Tuluan ya. Beliau khotbah itu dan saya masih ingat sampai sekarang, bukan khotbahnya tapi pernyataan beliau itu mengatakan gini. Dia mengatakan, saudara-saudara sekalian, mahasiswa para staf, kami harus belajar tidak khawatir untuk mengizinkan saudara libur gitu ya. Karena keyakinan saya, orang-orang yang adalah milik Tuhan itu tidak akan pernah bisa jatuh katanya. Itu seperti paku yang dipakukan di tembok, sangat sulit lepas. Nah Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan Kristus, mari kita membaca firman Tuhan pada pagi hari ini yang menjadi dasar perenungan kita atas tema yang berjudul Kristus Sang Pembela Agung Kita, yang terdapat dalam Roma pasal 8 ayat 33 sampai 34.
Roma pasal 8 ayat 33 sampai 34. Saya bisa minta tolong mungkin Mbak Mega ya. Mbak Mega bisa membantu saya untuk membaca Roma pasal 8 ayat 33 sampai 34. Surat Roma. Surat Rasul Paulus. Roma pasal 8. Ya. Silakan. Roma pasal 8 ayat 33 sampai 34. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Amin. Baik ya. Di sini Rasul Paulus menegaskan kekokohan, ya, kemendasaran, ya, keteguhan pada waktu Kristus itu berada dalam posisi menjadi pembela kita. Rasul Paulus menegaskan tidak ada kekuatan apapun, ya, yang dapat menghancurkan kita. Tidak ada kekuatan apapun yang dapat meruntuhkan iman Kristiani kita, ya, karena Kristus menjadi pembela kita. Dan pembelaan Kristus bukan pembelaan yang kosong. Pembelaan Kristus itu dasarnya pada karyanya sendiri, yakni karya kematiannya di atas kayu salib, yang di situ betul-betul Kristus itu menjaminkan segala kegenapan, kesempurnaan, pemeliharaannya atas umatnya, atas kita, orang-orang yang percaya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita melihat lebih jauh alasan yang dinyatakan Alkitab mengapa Yesus harus membela kita. Mengapa Kristus harus menjadi pembela kita? Kalau kita membaca nas ini lebih luas, ayat-ayat sebelum dan sesudahnya, Bapak Ibu sekalian, karena ini berkait-kaitan itu maknanya, sebetulnya hanya dua alasan saja yang sangat mendasar. Ada dua alasan yang sangat mendasar mengapa Kristus itu harus menjadi pembela kita. Gitu ya. Ini indah sekali, saudara sekalian. Jadi ternyata kita nanti menemukan alasan mengapa Yesus membela kita itu bukan karena kita itu lebih unggul. Alasan Kristus membela kita itu bukan pada keberadaan kita. Itu nanti menjadi pemusatan kepada manusia, ya, antroposentrisme itu, antroposentrisme. Jadi agama antroposentrisme itu apa? Agama antroposentrisme itu sebetulnya adalah agama yang selalu itu cara pandangnya itu berpusat kepada manusia, ya. Berpusat pada manusia. Semua itu ukurannya pada manusia, ya. Allah itu sebagai hakim, gitu ya. Nah, nanti akan mengadili kita. Itulah sebabnya kita waktu di dunia ini harus, ya, hidup sebaik mungkin, berbuat baik sebanyak mungkin, supaya nanti kalau timbangan itu diberikan kepada kita, ya, kebaikan kita itu lebih baik, lebih banyak daripada kejahatan kita, sehingga Tuhan senang. Yaitu agama yang berpusat pada diri sendiri. Tetapi menarik Bapak Ibu sekalian, bahwa kekristenan itu tidak mengajarkan berkat-berkat rohani dan keselamatan itu bersumber, ya, berfokus kepada aku manusia, tapi berfokus kepada Kristus sendiri. Kalau begitu Bapak Ibu sekalian, ya, apa alasan sekali lagi, ya, mengapa Kristus harus membela kita? Dan kalau memang alasannya pada diri Allah sendiri, maksudnya apa? Maksudnya apa? Sehingga Allah itu menjadi alasan mengapa Yesus harus menjadi pembela kita. Alasan yang pertama Bapak Ibu sekalian, yang terdapat di dalam ayat 33.
Roma 8 ayat 33, kalau kita membaca dalam nats itu, maka kita akan menemukan alasan yang pertama mengapa Yesus harus membela kita. Alasan yang pertama itu ialah karena Allah telah menentukan kita menjadi pilihannya dalam Kristus. Allah di dalam kedaulatannya, dalam kewenangannya yang mutlak itu memilih kita menjadi pilihannya di dalam Kristus. Amin. Luar biasa. Ya. Sesungguhnya Bapak Ibu sekalian, saya itu secara manusia tidak tahu persis mengapa saya menjadi orang percaya. Sesungguhnya dari segi alasan manusia, tidak tahu saya. Akhirnya di dalam Alkitab saya menjadi tahu bahwa kalau saya sekarang menjadi seorang anak Tuhan, itu karena Allah menentukan saya menjadi pilihannya. Saya kasih waktu 1 menit masing-masing untuk menyebut nama sendiri. Saya Sabto Harsoyo dipilih oleh Allah menjadi umat pilihannya. Boleh bersuara, boleh tidak, supaya kita bisa lebih yakin, supaya kita bisa diyakinkan bahwa sebetulnya kekristenan kita itu bukan dari usaha kita. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan Kristus, sejarah umat Kristen itu ternyata tidak selalu menggembirakan. Kalau kita melihat sejarah dunia, ya, bahwa riwayat orang-orang Kristen, bangsa-bangsa yang dinyatakan Kristen di muka bumi ini ternyata tidak selalu menggembirakan. Bahkan ada banyak negara-negara atau bangsa-bangsa yang sering diidentifikasi sebagai Kristen itu nilai dan perilakunya itu mengherankan, gitu ya. Tidak masuk akal. Satu hari saya mengikuti sebuah seminar, ya, seminar LGBTQ. LGBTQ. Q itu tidak pasti. Q itu artinya sebetulnya nggak pasti ini jenis kelaminnya apa. Katanya di mana Bapak Ibu di negara tertentu itu jenis kelamin itu bukan 2. Jenis kelamin itu diakui itu belasan jenis kelamin, nggak ngerti namanya apa saja, aneh sekali itu di satu negara ini ya. Jadi jenis kelamin bukan hanya 2 sekarang, ada belasan, 12-13 jenis kelamin. Nah, kalau kita melihat Bapak Ibu sekalian, ini menjadi fenomena menarik bahwa ternyata di bangsa-bangsa yang dulu sangat dikenali sebagai pusat-pusat perjuangan dan pusat-pusat nilai kekristenan yang sangat terkenal, sangat tinggi, ya. Orang menyebutnya sebagai pusat-pusat pemikiran teologi yang di situ banyak sekali para pemikir, para teolog itu muncul. Justru menjadi negara-negara saat ini yang melegitimasikan LGBTQ gitu. Saya mengikuti seminar itu, kalau nggak salah itu jumlahnya di seluruh dunia itu sudah ada 22 negara yang melegalkan bahwa hubungan transgender, homoseksualitas, lesbian, macam-macam itu legal. Dan ternyata seluruh negara-negara yang melegalkan ini itu diidentifikasi sebagai kekristenan. Minimal itu memiliki sejarah yang sangat penting mengenai kekristenan. Bapak Ibu sekalian, iman Kristen berabad-abad lamanya sudah dihantam luar biasa. Orang berusaha menghancurkan kekristenan. Saya melihat bahkan bahaya yang paling mengerikan dari usaha menghancurkan kekristenan bukan dari luar, bukan dari agama non-Kristen, tapi dari pemikiran-pemikiran Kristen sendiri. Berusaha menghancurkan, terus-menerus menghancurkan, ya, kekristenan itu, nilai-nilai kekristenan itu. Tetapi Bapak Ibu sekalian, kebenaran firman Tuhan ini teruji dan terbukti. Kalau Tuhan sudah
pilih saya, pemilihannya pasti berhasil. Justru pada waktu orang menyadari dia dipilih Tuhan, maka dia akan memiliki kemauan yang kuat untuk menyukakan Tuhan. Rasul Paulus mengingatkan hal ini. Ya. Karena kalau Allah sudah memerdekakan kita, apakah kita itu berarti bebas berbuat dosa? Tentu saja tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Nah, ini pengharapan kekristenan, saudara-saudara. Justru itu harus menjadi semangat untuk membangun kepada kita panggilan untuk mengabdi kepada Tuhan. Jadi menjadi orang percaya itu bukan karena kemampuan kita mampu memilih menjadi orang Kristen, bukan. Tetapi karena Allah menetapkannya, Allah memilihnya. Nah Pak, kalau begitu apakah berarti kita boleh ogah-ogahan gitu ya? Hidup sembarangan, toh nanti sudah dipilih ya pasti tetap menjadi orang pilihan Allah. Kalau begitu, buat apa kita mendoakan jiwa-jiwa? Pertanyaannya bisa dibalik, gitu ya. Kalau kita tahu sudah dipilih Allah sedemikian luar biasa indahnya, mengapa kita tidak sungguh-sungguh? Mengapa kita masih hidup dalam dosa? Mengapa kita masih hidup di dalam kemauan kita sendiri padahal kita tahu persis Tuhan memilih kita? Mengapa kita tidak merindukan jiwa-jiwa? Mengapa hati kita tidak menangis terhadap mereka yang belum percaya padahal kita tahu persis karunia yang luar biasa ini? Bapak Ibu sekalian, mengapa Yesus harus membela kita? Alasannya karena Allah telah menentukan kita menjadi umat pilihannya. Mari kita membaca satu ayat yang lebih menegaskan hal ini. Ayat yang sudah pasti sangat kita kenal itu di dalam Efesus ya. Efesus pasal 1. Mari kita membaca Efesus pasal 1 Bapak Ibu sekalian. Ini rahasia yang tidak terdapat di dalam pemikiran hikmat manapun juga. Efesus pasal 1 kita akan membaca ayat 3 dan beberapa ayat setelahnya. Dikatakan di situ terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Ayat 4, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum di dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Bagaimana ini Bapak Ibu sekalian? Itulah sebabnya mengapa Rasul Paulus itu memberikan jaminan kalau Kristus menjadi pembela kita, tidak ada kekuatan apapun. Kekhawatiran itu adalah memang natur kita, Bapak Ibu sekalian. Para orang tua khawatir terhadap anak-anaknya, masa depannya bagaimana, kalau di kota lain itu dia bagaimana. Ya. Tentu saja kekhawatiran yang wajar. Kita khawatir dengan pandemi yang kok belum selesai sampai sekarang. Gitu ya. Bahkan gelombang kedua, ya, isunya lebih hebat dan sebagainya, lebih membahayakan dan sebagainya. Kita khawatir dan sebagainya. Kita khawatir dengan pekerjaan dan sebagainya. Kita khawatir dengan banyak hal dalam dunia ini. Bapak Ibu sekalian, pada waktu kita mengalami hal semacam ini, mari kita menyegarkan ingatan kita kembali bahwa kita adalah ditetapkan Allah menjadi umat pilihan Tuhan. Istilah memilih itu menunjuk gitu ya. Ya, to pointing gitu ya, bahasa Inggris. Menunjuk, satu-satu ditunjuk. Kamu. Ya. Ditunjuk satu-satu. Untuk dihisapkan di dalam keluarga kerajaan surga, keluarga Allah itu. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan Kristus, perjuangan kita bukan melawan darah dan daging,
perjuangan kita adalah melawan roh-roh di udara. Roh-roh di udara ini apa? Roh-roh di udara bisa diartikan kekuatan-kekuatan kuasa gelap yang bermain di kejiwaan kita. Iblis tahu celah-celah di mana dia bisa bermain, sehingga kita terus mengalami kegoyahan itu. Iblis tahu rasa cemas yang ada dalam diri kita, dan dia terus berusaha menguasai kita melalui kecemasan di dalam diri kita itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, Yesus pembela kita itu karena sebelum kita menyadari siapa diri kita, bahkan di dalam Efesus tadi ditegaskan, sebelum dunia ini ada, gitu ya. Sebelum dunia ini ada, dunia ada itu kapan? Tahun berapa, Bapak Ibu sekalian? Miliaran tahun yang lalu ya saya tidak tahu ya. Umur saya itu hampir 60 tahun ya. Saya selalu merasa sudah banyak umur saya. Tapi ternyata itu tidak banyak. Sedikit ya. Jadi hati-hati kalau sering kena aku ki wis tua, jadi akeh pengalaman, wis akeh makan garam. Memang, tapi garamnya sih kurang banyak. Kalau dibandingkan keabadian. Ya. Supaya kita tidak sombong. Supaya tidak kita merasa memiliki banyak pengalaman. Supaya kita tidak mengandalkan diri kita sendiri. Salah satu ciri dari orang sombong itu ialah dia tidak lagi mau mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Dan merasa dia tahu. Jangan lupa bahwa pengetahuan kita itu tidak ada bandingnya. Seperti debu ditiup angin. Nah, ini penting sekali. Supaya kita menikmati kekristenan atas dasar yang paling mendasar. Supaya kita tidak membangun kepuasan-kepuasan rohaniah berdasarkan prestasiku sendiri, berdasarkan penilaian terhadap diriku sendiri, tapi betul-betul berdasarkan Allah sendiri. Nah, ini Bapak Ibu alasan yang pertama mengapa Yesus Kristus harus menjadi pembela kita. Karena memang di dalam anugerahnya Tuhan memilih saya, memilih saudara di dalam anugerahnya untuk menjadi bagian dari orang-orang yang ditunjuk oleh Allah itu. To pointing by God untuk menjadi gereja Tuhan. Ini alasan yang pertama. Alasan pertama adalah Allah menentukan kita, atau Allah telah menentukan kita menjadi pilihannya dalam Kristus. Alasan kedua apa? Alasan kedua mengapa Kristus harus membela kita. Alasan kedua ialah karena Allah telah menentukan kita menjadi apa? Menjadi serupa dengan Kristus. Menjadi serupa dengan Kristus. Dulu waktu kuliah saya lupa ingat di mana. Ada dosen menasihati mahasiswa. Nanti kalau kamu praktek ya, jangan bangga. Kalau jemaat itu mengingat kamu, itu loh ya. Tapi dia tidak mengingat Kristus. Wah, dulu Mas ini, Mbak ini, Bapak ini pelayanannya luar biasa. Ya, tapi ternyata dia tidak pernah ke gereja. Kenapa? Lama tidak ke gereja. Karena Bapak itu, Mas itu, Mbak itu sudah tidak ada. Ya, hati-hati dengan kebanggaan semu ini. Hati-hati ya. Ini secara manusia enak dan senang kalau kita diterima dan kita disanjung dan dikagumi. Tetapi hati-hati di sini. Hati-hati di sini. Ya. Sering kebanggaan kita sebagai track record kita sebagai seorang pelayan yang hebat, pengalamannya banyak. Kalau tidak hati-hati, itu menggeser fokus kita pada Kristus, sehingga kita tidak mengalami pertumbuhan roh. Kita hanya punya memori masa lalu, kita hanya punya kehebatan masa lalu, tapi kita stuck, berhenti, tidak mau belajar, dan terus berhenti di situ, dan terus membanggakan masa lalu. Hati-hati, Bapak Ibu sekalian. Alasan yang kedua
Mengapa Yesus harus menjadi pembela kita? Karena Allah telah menentukan kita menjadi serupa dengan Kristus. Mari kita membaca ayat yang ke-29, pasal 8. Ayat 29. Ayat pasal 8 dikatakan di situ, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditetapkannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Nah, ini penting sekali. Saya selalu tertarik untuk menanyakan ini kepada mahasiswa. Sebagai seorang hamba Tuhan atau sebagai seorang yang belajar Alkitab itu, menurut kamu tujuan hidupmu apa? Kalau tujuan hidupmu itu menjadi guru agama, itu itu tujuan yang salah. Jadi guru agama itu hanya alat saja untuk mencapai tujuan. Kalau tujuan hidupmu menjadi misionaris, salah tujuan. Karena menjadi misionaris itu hanya alat untuk mencapai tujuan bersama. Kalau tujuan hidupmu menjadi seorang gembala, salah. Lalu tujuan hidup kita itu apa? Saya selalu tegaskan, tujuan hidup semua orang Kristen hanya satu. Tidak peduli siapa kita, tidak peduli profesi kita apa, tidak peduli posisi pelayanan kita di mana, tidak peduli status jabatan kita itu apa. Tujuan kekristenan kita hanya satu. Tujuan kekristenan kita ialah untuk menjadi serupa dengan Kristus. Bapak Ibu, ini luar biasa mendalam dan mendasarnya. Ya. Ini melampaui ekspektasi yang ada dalam pikiran manusia. Semua ekspektasi harapan manusia itu, kata pengkhotbah itu, tidak bisa menembusi langit, gitu ya. Menjadi teladan yang baik, tapi menjadi teladan yang baik itu untuk apa? Supaya kehadiran kita itu menjadi semakin serupa dengan Kristus. Untuk kepentingan ini, Bapak Ibu sekalian, Yesus Kristus lahir di dunia. Yesus Kristus menderita. Yesus Kristus mati di kayu salib dengan sangat hina. Yesus Kristus bangkit. Yesus Kristus naik ke surga dan akan kembali kedua kali untuk tujuan yang satu saja, ya, supaya semakin banyak manusia yang adalah gambar dan rupa Allah itu menjadi semakin serupa dengan Kristus. Bapak Ibu sekalian, untuk tujuan ini tidak ada satu orang pun bisa mengatakan, aku sudah selesai pada tujuan itu. Siapapun kita, berapapun umur kita, berapapun banyak kita merasa sudah melayani, ya. Kalau dibandingkan keserupaan dengan Kristus, kita malu, ya. Kita malu, Bapak Ibu sekalian, ya. Seringkali kita itu bangga pada hal-hal yang betul semu. Padahal Tuhan memilih kita. Bahkan Tuhan membela kita dengan satu tujuan saja, supaya hari demi hari kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Serupa dalam hal apa? Serupa dalam kerendahan hati, ya. Serupa dalam memberikan respek kepada orang lain. Serupa dengan dalam kerelaan untuk melayani dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu sekalian dikasihi Tuhan Kristus, ini tujuan kekristenan yang tidak pernah ada di dalam agama manapun juga, kepercayaan manapun juga, ya. Kita tahu itu. Ada orang bersemangat beragama, bahkan rela mati demi agamanya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya nanti kalau mati dia mendapatkan kepuasan jasmaniah. Itu tuh ya. Dia dapat wanita-wanita yang cantik puluhan jumlahnya. Ya hanya itu saja, kan gitu ya.
Iman Kristen berbeda. Kita punya kans yang sama. Kita punya kesempatan yang sama. Tidak peduli siapapun kita. Semua bisa menjadi serupa dengan Kristus. Karena memang itu tujuan Allah menyelamatkan, memilih kita. Supaya kita tahap demi tahap ya, menjadi semakin serupa dengan Kristus. Nah, untuk kepentingan itulah Bapak Ibu sekalian, mengapa Yesus membela kita dan menjaga kita. Supaya kehidupan iman kita itu tidak gugur. Dan Rasul Paulus memberikan jaminan di situ. Dan mengatakan betapa indah kasih karunia Tuhan itu. Ya. Bahwa di dalam Kristus tidak ada kekuatan apapun yang dapat memisahkan kita dari kasih-Nya. Karena Allah memang punya tujuan. Supaya nanti akan semakin banyak Kristus kecil di dalam kehidupan itu. Ya. Sebetulnya yang mendasar dari kemanusiaan Yesus itu apa? Apakah ketampanannya? Ya pasti Tuhan Yesus itu tampan ya, karena orang Timur Tengah ya, hidungnya pasti mancung. Apakah kegagahannya? Apakah karismanya? Apa yang menjadi yang paling hakiki dari kemuliaan kemanusiaan Yesus? Sehingga kita harus menjadi serupa dengan Kristus. Satu saja, yakni kualitas ketaatannya kepada Bapa. Di mana pada waktu manusia jatuh dalam dosa, manusia tidak lagi memiliki potensi dan kemampuan untuk taat kepada Tuhan. Itulah sebabnya Yesus menggantikan kita di dalam memenuhi tuntutan ketaatan kita kepada Bapa, kepada Allah, yang sebetulnya menjadi sifat natur kita sebagai manusia. Manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang unggul dari makhluk lain, tapi yang terpenting bukan keunggulannya sebetulnya. Allah menciptakan manusia itu yang menjadi utama ialah karena manusia memiliki potensi ketaatan kepada Allah, sehingga Allah menempatkan manusia, menjadikan manusia menjadi wakil Allah. Dan pada waktu manusia jatuh dalam dosa, kita tidak lagi memiliki ketaatan, kemampuan untuk taat. Dan dalam hal inilah Yesus menggantikan kita taat sepenuhnya kepada Bapa. Sehingga di dalam Kristus kita terus dijaga oleh Kristus untuk berproses menjadi serupa dengan Kristus. Sekali lagi, serupa dalam hal apa? Serupa dalam hal ketaatannya kepada Bapa sebagai manusia. Nah, Bapak Ibu sekalian, kiranya dua hal ini akan memberikan kekuatan kita. Puji Tuhan, Tuhan masih mengizinkan kita untuk menjalani kehidupan saat ini. Puji Tuhan, kita masih diizinkan Tuhan untuk mengalami dan menghadapi situasi pandemi gitu ya. Tapi kita diingatkan pada hal ini gitu ya. Bahwa berkat maupun kekurangan itu bisa menjauhkan kita dari Kristus. Apabila kita lupa akan tujuan Kristus, tujuan pemilihan Allah dalam Kristus itu, yakni menjadi serupa dengan Kristus. Mari kita menikmati, mari kita bersyukur atas kehidupan kita ini, bahwa setiap nama yang sudah ditentukan oleh Allah menjadi umat pilihannya, Kristus membela. Sehingga iman tidak akan sia-sia. Iman itu pasti akan menghasilkan buah-buah kekekalan yang memuliakan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita. Mari kita bersyukur untuk merespon menanggapi firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Saya mohon Bapak Gembala, Pak Eko bisa bersyukur untuk firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih.